Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ucia Nuri AG, NIM 20134511131. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Instalasi Limbah Industri Gula. Debit limbah yang saya gunakan yaitu 1850 meter kubik. Karakteristik limbah industri gula. Yang pertama, jenis limbah cair jatuhan minyak atau oli, sumber limbah mesin-mesin di unit penggilingan, karakteristik limbahnya berwarna kehitaman. Yang kedua, bocoran nira, sumber limbahnya pipa-pipa penyalur nira atau pipa evaporator dan juice heater di unit pemurnian dan penguapan, karakteristik limbahnya berwarna hijau kekuningan. Yang ketiga, ada air abu, sumber limbahnya unit boiler dan wet scrubber, karakteristik limbahnya berwarna abu-abu. Ada air jatuhan kondensor, sumber limbahnya kondensor evaporator, vakum pan, rotary vacuum filter, dan air pendingin boiler. Karakteristik limbahnya memiliki suhu tinggi mendekati titik didih. Berikut baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas kurang dari 2.500 ton tebu yang diolah per hari. Dan ini merupakan baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas antara 2.500 sampai dengan 10.000 ton tebu yang diolah per hari. Dan ini yang terakhir, baku mutu air limbah bagi industri gula dengan kapasitas lebih dari 10.000 ton tebu yang diolah per hari. Industri gula merupakan usaha dan atau kegiatan di bidang pengolahan tebu menjadi gula beserta turunannya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan pakan. Sedangkan proses produksi gula yang merupakan proses mengubah tebu atau bahan baku utama menjadi nira melalui beberapa tahapan seperti proses ekstrasi, pembersihan kotoran, penguap, kristalisasi, afinasi, karbonasi, penghilangan warna, dan terakhir pengemasan. Dari proses produksi gula dihasilkan produk samping berupa limbah cair industri gula, limbah padat yang berupa ampas tebu, blotong, dan abu pembakaran sisa ampas tebu, limbah gas yang berupa aerosol, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3. Pengolahan limbah cair di industri gula secara umum menggunakan metode fisika atau primary treatment dan metode biologi atau secondary treatment tanpa bahan kimia tambahan. Hal ini dikarenakan limbah cair yang dihasilkan oleh industri gula tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya atau B3. Potensi pencemaran yang terkandung dari limbah yang dihasilkan oleh industri gula hanya berupa tingginya nilai BOD, COD, nitrogen, fosfor, dan derajat keasaman atau pH. Penggunaan metode fisika dalam pengolahan limbah cair di industri gula bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi serta minyak yang terkandung dalam air limbah. Berbeda dengan metode fisika, penerapan metode biologi bertujuan untuk menghilangkan bahan organik biodegradable. Secara operasional, pengolahan limbah cair di industri gula dilakukan oleh instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sederhana yang terdiri dari ekualisasi, netralisasi, prasedimentasi sirkuler, bak aerasi, secondary clarifier, dan sludge drying bed. Adanya unit-unit dalam IPAL yang berbeda-beda mengharuskan pihak industri gula untuk melakukan evaluasi kinerja tiap-tiap unit IPAL yang dimilikinya. Evaluasi unit IPAL dilakukan mulai dari input di mana air mulai masuk ke dalam IPAL hingga air limbah dibuang ke lingkungan atau badan air. Sumber atau daftar pustaka. Yang pertama, menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2010 tentang baku mutu air limbah bagi industri gula. Yang kedua, ada Jurnal Efektivitas Kinerja Instalasi Pengolahan IPAL Industri Gula UIN Sunan Ampel Surabaya oleh Eri Ika Rovita 2019. Dan yang ketiga, ada Jurnal Perancangan Instalasi Pengolahan Limbah Cair Industri Gula Universitas Brawijaya Malang oleh Francisca dan kawan-kawan 2013. Berikut ada diagram alir. Yang pertama ada bak ekualisasi, lalu menuju ke bak sedimentasi. Dari bak sedimentasi ada bak penampung lumpur 1. Dari bak sedimentasi lanjut ke bak netralisasi, setelah itu ke kolam aerasi, lalu lanjut ke bak pengendapan lumpur, setelah itu ke bak flokulasi. Dari bak pengendapan lumpur dan bak flokulasi ada bak penampung lumpur 2. Berikut rekap tabel perhitungan. Yang pertama ada bak ekualisasi dengan panjang 4 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter,
jumlah 24 meter kubik. Yang kedua ada bak sedimentasi dengan panjang 6,3 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter, jumlah 37,8 meter kubik. Yang ketiga ada bak penampung lumpur 1 dengan panjang 14 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter dengan jumlah 1372 meter kubik. Yang keempat ada bak netralisasi dengan panjang 19 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter, jumlah 1862 meter kubik. Yang kelima ada bak kolam aerasi dengan panjang 15,5 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter, jumlah 1519 meter kubik. Yang keenam ada bak pengendapan lumpur dengan panjang 13,2 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter dengan jumlah 179,2 meter kubik. Yang ketujuh ada bak flokulasi dengan panjang 5,4 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter dengan jumlah 32,4 meter kubik. Dan yang terakhir ada bak penampung lumpur 2 dengan panjang 19,4 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter, jumlah 1901,2 meter kubik. Selanjutnya perhitungan. Perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri gula kapasitas 1850 meter kubik per hari. Yang pertama A. Bak ekualisasi, kapasitas IPAL-nya 1850 meter kubik per hari. Waktu detensinya atau waktu tinggalnya 20 menit sama dengan 1200 detik. Karena 1 menit 60 detik, maka 20 menit dikali 60 sama dengan 1200 detik. Volume bak yang diperlukan yaitu 20 menit dibagi 60 menit dibagi 24 jam dikali 1850 meter kubik per hari. Hasilnya 0,3 dibagi 24 dikali 1850 meter kubik per hari, yaitu sama dengan 23,1 meter kubik. Lanjut menghitung dimensi. Jumlah dimensi tidak boleh kurang dari 23,1 meter kubik. Maka di sini saya menggunakan panjang 4 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter, ruang bebas 0,5 meter. Maka volume aktualnya 4 meter kali 3 meter kali 2 meter sama dengan 24 meter kubik. Cek waktu tinggalnya, jumlah volume aktual dibagi dengan volume bak yang diperlukan yaitu 24 meter kubik dibagi 23,1 meter kubik dikali 60 menit atau per jam sama dengan 61,8 menit. Yang kedua, bak sedimentasi, kapasitas IPAL-nya 1850 meter kubik per hari. Waktu detensi atau waktu tinggalnya 30 menit dikali 60 sama dengan 1800 detik. Volume bak yang diperlukan 30 per 60 per 24 dikali 1850 meter kubik per hari sama dengan 0,5 per 24 dikali 1850 meter kubik per hari sama dengan 37 meter kubik. Lanjut ke dimensi dengan panjang 6,3 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter, ruang bebas 0,5 meter. Volume aktual sama dengan 6,3 meter dikali 3 meter dikali 2 meter sama dengan 37,8 meter kubik. Cek waktu tinggal 37,8 meter kubik dibagi 37 dikali 60 menit per jam. Hasilnya 61,2 menit. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 25% sehingga beban BOD di dalam air limbah yaitu 1850 dikurang 80 mg per liter sama dengan 1770 mg per liter sama dengan 1770 gram per meter kubik. Lanjut dengan hasil 0,3 meter kubik per hari dikali 1770 gram per meter kubik sama dengan 531 gram per hari sama dengan 5,31 kg per hari. 25% dari total 1770 mg per liter yaitu 1770 mg per liter dikali 25% menghasilkan 442,5 mg per liter. Maka BOD yang turun menjadi dari debit awal 1850 dikurangi 25% dari total 1770 yaitu 442,5 mg per liter, hasilnya 1407,5 mg per liter atau jumlah BOD yang dihilangkan sama dengan 0,25
yaitu dari 25% dikali 5,31 kg per hari sama dengan 1,32 kg per hari. Volume lumpur diasumsikan 30% dari volume bak sedimentasi sebesar 1850 meter kubik, maka 30% dari 1850 meter kubik yaitu 1850 meter kubik dikali 30% sama dengan 555 meter kubik. Volume sludge sebesar 1850 dikurangi 555 meter kubik sama dengan 1295 meter kubik. Lanjut bak ketiga yaitu bak penampung lumpur 1. Untuk menampung lumpur yang berasal dari bak sedimentasi sebesar 1295 meter kubik, maka dibutuhkan bak penampungan dengan dimensi panjang 14 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter. Sehingga volume bak penampung lumpur yaitu 14 meter kali 14 meter kali 7 meter yaitu 1372 meter kubik. Dan yang keempat ada bak netralisasi atau stabilisasi. Untuk menampung 1850 meter kubik per hari limbah, maka dibutuhkan dimensi dengan panjang 19 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter. Maka 19 meter dikali 14 meter dikali 7 meter dengan hasil 1862 meter kubik. Dan yang kelima ada kolam aerasi atau aeration lagoon. Kapasitas IPAL-nya 1850 meter kubik per hari. Waktu detensinya kami menggunakan 60 menit, yaitu 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Kebutuhan aerator berdasarkan spesifikasi aerator yang tersedia di pasaran. Diketahui suplai oksigen yang dihasilkan dari satu buah aerator sama dengan 350 meter kubik per hari. Dan yang keenam ada bak pengendapan lumpur atau sludge sedimentasi tank dengan kapasitas IPAL 1850 meter kubik per hari. Waktu detensinya 60 menit yaitu 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Waktu bak yang diperlukan yaitu 60 dibagi 60 menit karena 1 jam 60 menit dibagi dengan 24 jam lalu dikali 1850 meter kubik per hari, hasilnya sama dengan 1/24 dikali 1850 meter kubik per hari dengan hasil 77,08 meter kubik. Maka dimensi yang saya gunakan dengan panjang 13,2 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter, ruang bebas 0,5 meter, volume aktual 13,2 meter dikali 3 meter dikali 2 meter sama dengan 79,2 meter. Cek waktu tinggalnya yaitu jumlah volume aktual dibagi dengan jumlah volume bak yang diperlukan dikali 60 menit per jam yaitu sama dengan 61,2 menit. Kadar BOD diasumsikan sebesar 20% dari kadar BOD bak aerasi sebesar 151,9 mg per liter. 20% dari 151,9 mg per liter yaitu 151,9 dikali 20% sama dengan 30,38 mg liter. Maka BOD yang turun menjadi 151,9 dikurang 30,38 mg per liter sama dengan 121,5 mg per liter. Volume lumpur diasumsikan 50% dari volume bak sedimentasi sebesar 1407,5 mg per liter, yaitu 50% dari total 1407,5 mg per liter berarti 703,8 mg per liter. Dan volume sludge sebesar 1407,5 dikurang 703,8 mg per liter sama dengan 703,7 mg per liter. Dan yang ketujuh ada bak flokulasi yaitu kapasitas IPAL-nya 1850 meter kubik per hari. Waktu detensinya 25 menit sama dengan 1500 detik. Volume bak yang diperlukannya 25/60/24 dikali 1850 meter kubik per hari yaitu dengan jumlah 0,41/24 dikali 1850 meter kubik per hari sama dengan 31,45 meter kubik.
kubik. Setelah itu, volume lumpur diasumsikan sebesar 20% dari volume bak sedimentasi, yaitu sebesar 1407,5 meter kubik, maka 20% dari 1407,5 meter kubik sama dengan 1407,5 meter kubik dikali 20% dengan hasil 281,5 meter kubik. Volume surut sebesar 1407,5 dikurang 281,5 meter kubik sama dengan 1125,5 meter kubik. Berarti dimensi yang saya gunakan dengan panjang 15,5 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter. Sehingga volume bak aerasi yaitu 15,5 meter dikali 14 meter dikali 7 meter sama dengan 1519 meter kubik. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 90% dari kadar BOD bak sedimentasi sebesar 1407,5 mg per liter. Beban BOD dalam air limbah yaitu 1519 mg per liter sama dengan 1519 gram per meter kubik, sama dengan 0,3 meter kubik per second dikali 1407,5 gram per meter kubik sama dengan 422,5 gram per second sama dengan 5,3 kg per hari. 90% dari 1407,5 mg berarti dikali 90% sama dengan 1266,7 mg per liter, maka BOD turun menjadi 1407,5 dikurang 1266,7 mg per liter dengan hasil 140,8 mg per liter, atau jumlah BOD yang dihilangkan sama dengan 0,90 dikali 5,03 sama dengan 4,52 kg per hari. Kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen di dalam kolam aerasi sebanding dengan jumlah BOD yang dihilangkan, sehingga kebutuhan oksigen teoritis sama dengan jumlah BOD yang dihilangkan sama dengan 151,9 mg per liter atau 4,52 kg per hari. Faktor keamanan ditetapkan 2,0 sehingga kebutuhan oksigen teoritis 2,0 dikali 4,52 kg per hari sama dengan 9,04 kg per hari. Temperatur udara rata-rata 28 derajat Celcius, berat udara pada suhu 28 derajat Celcius sama dengan 1,1725 kg per meter kubik. Diasumsikan jumlah oksigen di dalam udara 23,2% sehingga efisien diffusernya 5%. Maka dimensi yang saya gunakan dengan panjang 5,4 meter, lebar 3 meter, tinggi 2 meter, ruang bebas 0,5 meter, volume aktual 5,4 meter dikali 3 meter dikali 2 meter sama dengan 32,4 meter. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 10% dari kadar BOD bak pengendapan lumpur sebesar 121,4 mg per liter, yaitu 10% dari total 121,4 mg per liter, yaitu sama dengan 121,4 kali 10% sama dengan 12,1 mg per liter. Maka BOD turun menjadi 121,4 dikurangi 12,1 mg per liter sama dengan 109,3 mg per liter. Volume lumpur diasumsikan 90% dari volume bak pengendapan lumpur 647,5 meter kubik, maka 90% dari 647,5 meter kubik sama dengan 647,5 meter kubik dikali 90% sama dengan 582,75 meter kubik. Volume surut sebesar 647,5 dikurang 582,75 meter kubik sama dengan 64,75 meter kubik. Dan yang terakhir ada bak penampung lumpur 2. Untuk menampung lumpur dari 3 tempat, yaitu ada kolam aerasi, bak pengendapan lumpur, dan bak flokulasi sebesar 1894 meter kubik, ini dari jumlah total surut ke 3 bak tersebut. Maka dibutuhkan bak penampung lumpur dengan dimensi panjang 19,4 meter, lebar 14 meter, tinggi 7 meter, sehingga volume bak penampung lumpur 2 sama dengan 19,4 meter kali 14 meter dikali 7 meter
sama dengan 1901,2 meter kubik. Berikut lampiran AutoCAD. Ini merupakan denah tampak atas industri gula, dan ini potongan AA industri gula, dan ini denah berdasarkan ketinggian. Setelah itu ini adalah potongan-potongan bak. Terima kasih.